kita belum tahu ujungnya akan seperti apa. Prof Budi? Ya Mbak, kalau menurut saya ini kan berbicara, ya, halo Mbak, Ya, silakan. halo, iya Mbak. Ini kan kalau sudah seperti ini kan berarti kita bicara national interest, berarti kita berbicara dalam negeri. Tentunya ya kita mau tidak mau dengan situasi yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden pertama kali beliau berpidato bahwa dunia tidak baik-baik saja. Dan sekarang sudah mulailah direct or indirect effect sudah ke Indonesia tentunya efeknya ini. Nah efek ini mau tidak mau yang paling pertama ya kita harus kencangkan ikat pinggang, kita mau tidak mau ya harus mulai hidup sederhana. Kemudian hal-hal yang menyangkut dengan basic principle atau basic need ya, kebutuhan-kebutuhan pokok ya ini mau tidak mau harus jangan sampai terganggu. Apakah itu BBM, apa itu pasokan ke daerah-daerah, apakah itu pemenuhan bagaimana listrik, apakah itu pemenuhan daripada gas. Kenapa demikian? Karena ini nanti akan multiple effect. Kalau misalnya listriknya sudah padam, gasnya sudah selesai, kemudian bahan-bahan pokok untuk produksi industri juga berhenti. Nah, ujung-ujungnya kita tidak siap untuk memenuhi basic need-nya dalam negeri. Jadi sekali lagi ini sudah dijemput, saya kira everybody knows, semuanya pada tahu, mulai dari bagaimana itu work from home, bagaimana mengurangi perjalanan-perjalanan luar negeri. Saya yakin dan percaya policy-policy yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi direct or indirect effect dari Middle East ini, Hormuz dan lain sebagainya, energi global yang menurun ini, saya pikir sudah on the right track, Mbak. Hanya pelaksanaannya seperti apa, apabila kita benar-benar firm melaksanakan penuh dengan komitmen dan konsekuen dari lapisan atas sampai lapisan bawah, karena ini kita sudah berbicara national interest, bukan hanya kita berbicara vital interest, bukan hanya kita bicara important interest, bukan hanya kita bicara marginal interest, bukan hanya kita berbicara survival interest. Semuanya sudah terkena semua, Mbak. Interest kita ini sudah kena direct indirect effect-nya dari Hormuz Middle East War ini. Oke. Saya ke Pak Julius. Ada yang ingin Anda tambahkan, Pak, terkait dengan ketahanan nasional kita? Sampai saat ini energi sudah naik 2,65%. Ya, ketahanan energi ya, dan itu yang memang paling kena dampaknya. Karena disrupsinya kan di pasokan minyak ya. Tetapi kita juga harus berhitung soal dampak ke pangan ya. Harga pangan paling tidak juga naik. Kita juga berhitung pupuk ya, yang kalau pupuk naik lalu kemudian biaya produksinya juga naik, termasuk di sektor pertanian. Saya mensoroti soal anggaran ya, defisit anggaran, dan pemerintah saya kira masih sangat berhati-hati bagaimana menanganinya gitu ya. Kemarin keputusannya kan menaikkan harga BBM yang non subsidi ya, dan naiknya sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Dari antara 6.000 sampai 10.000 ya, Pertamina Black saya kira yang sampai 10.000 gitu. Dan orang sekarang berhitung sebentar lagi pertama. Tapi ini saya kira saya harus apresiasi ya, strategi pelan-pelan ya, bertahap gitu ya. Karena tidak sanggup untuk mensubsidi yang non subsidi gitu ya, lalu kemudian dinaikkan. Dan kita paham betul ya, resiko setiap kenaikan $1 per barrel kan hitungannya antara 3 sampai 6,8 triliun ya, Mbak Nasisti ya. Dan itu artinya perlu menambal sulam ini gitu ya. Dari mana menambal sekian banyak, sekian triliun akibat dari kenaikan harga per barelnya. Kita juga ngomong soal moneter. Nilai tukar kita kan hari ini sekitar 17.100-an gitu ya, dan dikhawatirkan kalau nanti harga minyak mentah sampai 115 per barel itu keuangan kita akan sampai 17.500 dan ini kan akan membengkak sangat tinggi, termasuk untuk beban fiskal kita lagi gitu ya. Gimana caranya? Pasti akan melepas ke pertama. Dan ujung-ujungnya nanti mungkin Pertalite yang akan dinaikkan, dan kita bisa berhitung berapa besar tingginya. Tapi bersyukur ya, masyarakat itu masih tenang, masih menerima ya gitu. Dan karena mereka yang konsumsi bensin non subsidi kan menengah ke atas kira-kira ya, jadi mungkin bisa bersikap rasional ya. Nah ini harus berhati-hati ketika
ketika kemudian BBM yang subsidi yang dinaikkan. Nah, mungkin perlu dikembangkan dengan bantuan langsung tunai, bagaimana caranya bisa dikucurkan lagi untuk meredam gejolak sosial yang bisa muncul akibat kenaikan BBM, kenaikan harga pangan, lalu kemudian inflasi dan bahaya-bahaya yang di depan mata gitu. Itu bagian yang penting saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Segera. Oke, kalau itu dari strategi fiskal, apakah Anda juga melihat perlu dilakukan strategi revisi di bidang pertahanan negara, disesuaikan dengan perluasan dimensi keamanan global yang saat ini sedang sangat tidak menentu, sangat tidak baik-baik saja? Ya, pertama efisiensi ya, disebut Profesor Budi tadi dengan pengetatan ya, ikat pinggang diketatkan. Lalu kemudian yang dilakukan juga kan relokasi ya, realokasi anggaran gitu. Yang sekarang sudah dilakukan kan untuk proyek-proyek yang bukan prioritas, ditahan dulu. Dan itu sudah banyak juga proyek-proyek yang prioritas ya, yang di hold dulu gitu sampai situasi membaik. Dan biaya untuk proyek-proyek non prioritas tadi bisa dialihkan untuk ngedukung subsidi BBM yang sekarang ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, saya tidak tahu apakah harus berimplikasi ke anggaran pertahanan. Ini Prof Budi saya kira yang tahu persis ya. Gitu. Saya nggak tahu berapa besar juga anggaran pertahanan kita gitu ya. Yang pasti akan dicari anggaran yang sangat tinggi gitu ya, dan itu bisa ditunda implementasi. Oke, Prof Budi tadi juga sudah mengatakan bahwa interest kita sudah kena semua begitu ya, kepentingan-kepentingan semua sudah kena semua di dalam negeri. Terakhir, Prof Budi ada ingin Anda tambahkan, apakah kita perlu juga melakukan revisi strategi pertahanan? Prof Budi? Mbak, halo, suara saya masih bisa diterima? Silakan Prof. Ya, masalah revisi dan tidak revisi, saya pikir ini harus benar-benar dirumuskan yang benar-benar in detail, Mbak. Tapi kalau saya melihat dari perspektif dari spillover-nya yang ada situasi global saat sekarang ini, maka to my perception adalah tidak ada sih, Mbak, di depan mata kita bahwa adanya conventional warfare saat ini. Sampai sekarang ini belum ada. Namun demikian, kalau kita untuk mengantisipasi perlu, Mbak, kita kan punya maritime domain awareness. Maritime domain awareness ini jangan sampai kita tidak punya daya antisipasi bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita, bagaimana dengan choke point-nya ada di Selat Malaka. Kalau tadinya Selat Malaka ini hanya berupa FGD saja, nah sekarang harus sudah scrutinize in detail, harus secara detail bagaimana tiga negara Indonesia, Singapura dan Malaysia ini mengelola ini. Bagaimana kalau seandainya terjadi penetrasi di sana, bagaimana alki-alki kita ini. Nah, ini yang harus sekarang udah diaktifkan lagi military defense awareness ini, military domain awareness ini. Tidak kalah pentingnya dengan spillover yang tadi masalah di Timur Tengah, tentunya ya kita harus sudah mulai mengantisipasi beberapa orang yang terjadi atau akibat dari perang itu kemudian perlu kita amankan atau perlu kita tolong. Hal ini juga merupakan domain kita untuk melihat ke sana. Jangan kita terlalu berdiam diri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau bisa saya sampaikan, ini adalah lapis ketiga adalah sudah dibentuk sebetulnya mulai dari keamanan cyber. Kenapa ini penting, Mbak? Karena cyber ini kan sudah multi efek. Bagaimana ke arah keuangan, bagaimana ke arah ekonomi, bagaimana ke arah fiskal, bagaimana ke arah dari untuk pertahanan kita sendiri. Nah, tentunya cyber ini harus sudah kita antisipasi dari awal, Mbak. Kalau menurut saya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya ya interoperability. Nah, interoperability ini kan sering kita dengar ini bagaimana yang namanya pentahelix, mulai dari government, mulai dari academician, ya, mulai dari para businessman, kemudian community yang ada, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah media. Tentunya ini harus sudah mulai kita cek kembali, harus sudah mulai kita artinya hidupkan kembali. Jadi interoperability antara militer dan sipil. Saya kira 4 lapisan ini, Mbak, kalau ini kita benar-benar kerjakan di lapangan, saya yakin dan percaya kita tetap survive, Mbak. Itu menurut saya, Mbak. Termasuk untuk menghadapi kemungkinan berbagai ancaman asimetris yang bisa muncul dan mempengaruhi jalur perdagangan kita di Selat Malaka ya, Prof? Betul, exactly. Exactly. Tadi udah saya mention from the beginning. Baik.
Prof. Budi Pramono, terima kasih telah bergabung di NTV Prime, dan Pak Julius Perwadi Hermawan, terima kasih atas diskusinya sore ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, gencatan senjata mungkin memberi napas lega sesaat, namun potensi kegagalan perundingan tetap menjadi alarm bagi stabilitas global. Bagi Indonesia, menjaga navigasi di antara dua kepentingan ini bukan sekadar soal diplomasi, tapi soal ketahanan nasional. NTV Prime akan kembali dengan berita lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.